Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok Turyono Lovers pada pagi hari ini akan melaporkan hasil eksperimen kami mengenai eksperimen AI versus human. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kailifa Raisa. Saya Elga Rina. Saya Nebrat. Saya Syifa Laulia. Saya Yunita Niken. Saya Liza Kiki. Saya Disca Audiansya. Saya Tiana Alesa. Saya Nabila Sabila. Saya Clarissa Aifazia. Saya Lisari. Jadi pada eksperimen kali ini dibentuk 3 kelompok berdasarkan peran sebagai berikut, yaitu tim manusia, tim AI, dan tim manusia dengan AI. Kelompok kami mendapatkan peran tim manusia di mana ilustrasi dikerjakan secara full manual dengan tangan manusia dengan durasi kurang lebih 3 jam mengikuti deskripsi teks yang telah disediakan. Ini untuk brief teksnya itu ada di sini. Lanjut ke teknis pengerjaan. Jadi teknis pengerjaan kami itu kolaboratif bergiliran. 5 mahasiswa menjadi guru gambar mulai di awal. Bila juru gambar mulai merasa lelah atau tidak memiliki ide, mereka bisa meminta bantuan dari juru bantu gambar. Di sini tertulis ada bagian-bagiannya. Juru tulis itu Syifa, dokumenter itu Ahya dan Nadine, juru gambar ada 5 orang, dan juru bantu gambar ada 3 orang. Kemudian yang keadaan saat pengerjaan. Jadi dalam proses pengerjaan tugas ilustrasi ini, suasana kerja berjalan dengan dinamis. Pada awalnya beberapa anggota masih bingung dengan rencana yang telah disusun, namun semua mulai membuat sketsa perspektif sambil membuka referensi halte, gedung, dan pose tubuh. Meskipun sempat muncul keluhan dan perdebatan, kerjasama tetap terbangun melalui saling memberi saran, membantu menggambar, hingga melakukan video call dengan teman yang tidak hadir di tempat. Dokumentasi terus dilakukan dan proses pengerjaan ilustrasi berlangsung sambil diselingi gurauan untuk menjaga suasana. Ketika masuk tahap line art dan detail, fokus para mahasiswa meningkat dan ritme kerja semakin intens. Kemudian di tengah waktu pengerjaan, dosen mengingatkan bahwa kelompok AI di kelas lain justru lebih nyerang lebih dahulu, sehingga kami menyadari bahwa proses manual yang sedang kami jalani memiliki nilai tersendiri. Lalu karena kelas akan dipakai, pengerjaan ilustrasi dipindah ke lab komputer. Dan pengerjaan tetap dilakukan meskipun terjadi kelelahan, insiden kecil, dan bahkan munculnya ide kreativitas tambahan dari luar brief dari para mahasiswa. Menjelang waktu selesai, sebagian besar gambar telah hampir rampung atau selesai, namun hujan membuat waktu kelas diperpanjang. Beberapa gambar berhasil terselesaikan, yaitu gambar tradisional, sementara yang digital menghadapi kendala teknis hingga akhirnya ada hasil yang tertinggal dan hanya setengah jadi. Para juru gambar digital melanjutkan pengerjaan ilustrasinya di kos mereka masing-masing. Kemudian ada pasca pengerjaan. Ilustrasi yang sudah selesai kemudian difoto. Hasil eksperimen yang berupa foto, video, dan karya yang sudah jadi lalu diupload ke Google Drive di Jawa di Cafe. Ini ada hasil karya manual. Ini dan digitalnya. Yang ini digital. Yang digital ini belum selesai karena agak ribet untuk menentukan layarnya juga. Selanjutnya ada pro dan kontra. Kelebihan dari
menggunakan manusia ini adalah yang pertama, meningkatkan kreativitas kita sebagai mahasiswa. Mahasiswa dapat mengekspresikan emosi, pengalaman. Dalam setiap goresan yang kami ciptakan terdapat makna dan juga kreativitas. Dalam proses manual, kami menghadapi proses mencari ide kreatif yang lebih mendalam, mulai dari memahami brief, mencari ide, dan menuangkan ide. Gambar yang dibuat berasal dari ide-ide dan kreativitas yang kami bersama. Kami menambahkan detail yang berasal dari pengalaman yang pernah kami alami atau lihat, berdasarkan budaya dan cara pandang individual. Setiap gambar yang kami goreskan terdapat makna di balik gambar tersebut. Sesuatu seperti ini tidak terjadi ketika gambar hanya dihasilkan oleh prompt saja. Yang kedua, kemampuan mahasiswa untuk benar-benar memahami brief secara mendalam, sehingga dapat menuangkan ke ilustrasi sesuai dengan apa yang kami pahami. Kami mempertimbangkan ekspresi tokoh, gestur tokoh, suasana pada saat kejadian dalam brief, dan juga detail pada ilustrasi kami. Kami mempertimbangkan ide-ide kami agar semua detail dalam brief tersebut dapat tersampaikan dalam ilustrasi yang kami buat. Bahkan kami memastikan untuk tidak ada satupun detail kecil yang terlewat di dalam brief tersebut. Maka dari itu kami benar-benar belajar untuk memahami brief dan juga menggambar sesuai dengan brief yang diberikan. Yang ketiga, kami para mahasiswa bekerja sama dalam menghasilkan gambar yang bagus dan sesuai dengan brief. Kami berdiskusi, berdebat dengan saling memberi pendapat, bertukar ide dan menegosiasikan elemen apa yang akan kita tuangkan. Setiap goresan kami adalah hasil komunikasi dari pertukaran ide, pembagian tugas, menentukan komposisi yang tepat, dan pemahaman brief. Interaksi seperti ini membangun rasa kebersamaan karena seluruh anggota merasa terlibat dan memiliki kontribusi nyata pada hasil akhirnya. Ketika kami menggambar bersama, tercipta ruang untuk buat saling belajar, saling mengisi, dan saling memperbaiki kesalahan. Selain itu, kerjasama ini memunculkan rasa kekeluargaan yang lebih erat. Ada momen di mana kami bingung, mengeluh, tertawa bersama, bahkan kadang tidak sepakat, namun semuanya dapat diatasi. Sering terjadi momen di mana beberapa dari kami mengalami buntu ide atau merasa gambarnya kurang dan perlu diperbaiki. Lalu kami sama-sama memberi ide, membantu menggambar dan melengkapi sesuatu yang dirasa kurang. Hal tersebut adalah contoh nyata bahwa kreativitas manusia hidup dalam interaksi sosial, bukan hanya muncul dari kemampuan teknis. Ada emosi, empati, humor, dan capek bersama yang membuat karya kami terasa punya nyawa. Dinamika tersebut memperkaya hasil akhir karena karya bukan sekedar visual, tapi perjalanan kami sebagai seorang tim. Kamu pindah tengah. Sorry teman-teman. Berikutnya ada kontra ya, pernyataan kontra dari hasil eksperimen kami sebagai peran manusia dalam pure membuat hasil karya seni gitu. Kamu pindah tengah. Nah, ya, udah. Tes. Ya. Oke, yang pertama, mahasiswa itu, terutama pengguna digital itu mengalami masalah pada waktu sehingga hasil kurang maksimal. Hambatannya itu seperti kami perlu menentukan brush dan detail yang terlihat di layar, belum lagi layer atau lapisan yang mungkin banyak sehingga kami pengguna digital harus secara hati-hati memilih layer. Lalu yang kedua masuk proses kreatif manusia atau mahasiswa kami tentang terhadap limitasi fisik, emosional, dan koordinasi yang justru dapat menghambat kualitas efisiensi karya. Karya seni ini yang sepenuhnya dikerjakan oleh manusia itu sangat rentan sekali ya terhadap hambatan biologis dan psikologis. Kelelahan, mood, kebingungan, serta dinamika interpersonal dapat mengganggu produktivitas, kontinuitas, hingga kualitas hasil akhir. Tidak seperti sistem kecerdasan buatan, manusia tidak mampu mempertahankan performa yang stabil dalam waktu yang panjang. Lalu yang kedua, kreativitas manusia atau mahasiswa tidak selalu konsisten dan sangat bergantung pada kondisi eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Seperti kreativitas manusia itu sangat fluktuatif gitu, maksudnya sangat kondisional dan bergantung pada faktor eksternal seperti suasana hati, lingkungan, kondisi fisik, dan ketersediaan referensi. Hal ini membuat hasil karya seni manusia tidak selalu konsisten dari segi kualitas, ketelitian, atau kecepatan pengerjaan dibanding AI yang dapat menghasilkan output stabil tanpa dipengaruhi kondisi emosional maupun lingkungan. Manusia memiliki variabilitas yang tinggi sehingga kurang efisien dalam produksi seni yang menuntut konsistensi yang tinggi.
Oke, sekarang kesimpulannya ya. Dari pengapalan ini tuh bisa disimpulkan kalau pengerjaan gambar yang menggunakan tenaga manusia ini lebih baik dan efektif, menyenangkan dilakukan oleh para mahasiswa. Manusia itu kan sifatnya kan ya kayak capek, lelah, nggak ada ide, mengeluh, kurang bersyukur. Jadi kalau dari semua anak-anak di kelompok saya, awal-awal diskusi, awal-awal menggambar, semua orang itu pada ngeluh. Aku pengen pakai AI aja, aku capek gambar, aku gak ada ide, pengen buka Pinterest. Nah itu sifat alaminya manusia. Jadi makanya kita pakai teknik rencana tadi, yaitu 5 orang menggambar, terus 3 orang yang lainnya tuh membantu, biar kita bisa kolaborasi ide, bisa nambah referensi, terus kita juga bisa bergantian bergambar ya. Jadi nggak ada yang lelah, nggak ada yang kehabisan ide, nggak ada yang ngeluh. Jadi gambar juga selesai lebih efektif dan masih sesuai dengan brief yang diberikan. Di sini para mahasiswa itu nggak kehabisan imajinasi, mereka bisa nambahin hal-hal detail-detail yang sesuai dengan apa yang pernah mereka lihat, yang pernah mereka alami, yang nggak bisa dikasih oleh AI. Gambar yang dibuat secara manual ini bisa memberikan ciri khas tersendiri dan gambarnya bisa sesuai perintah dan skala garis besar tanpa mengurangi estetika. Teman-teman, berikut kita tampilin dokumentasi yang berupa foto juga video. Oke, jadi baris pertama yang paling atas itu proses pengerjaan digital. Ekspresinya udah serius-serius ya ini. Yang baris kedua ini proses kerjasama, ada yang satu kertas untuk berdua. Terus itu ada juga pas proses diskusi. Baris ketiga ini proses gambarnya yang manual gitu. Berikut proses videonya. Karena videonya tidak ada suara, jadi kita langsung skip ke akhir aja. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Silahkan teman-teman. Nggak ada. Simpan dulu aja, mereka baru asik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok C Manusia.